As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, rekan saya Deni Rahmat Firdaus, kemudian Isnaini Putri Ramadhani, dan saya sendiri Siltima Wiska. Oke, baiklah. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ragam strategi dalam pembelajaran. Nah, salah satunya yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran dengan keberpihakan kepada peserta didik. Nah, di sini guru merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu. Nah, menurut Haspari Aryati dan Widasari 2015 dalam penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi ini memposisikan siswa sebagai pemegang peran utama dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mewadahi gagasan anak, memberikan banyak kesempatan untuk anak aktif bergerak dan bertanya, sehingga media pembelajaran yang dirancang oleh guru harus sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi, tentunya seorang pendidik perlu memahami bagaimana anak berkembang dan belajar. Nah, berikut menurut Iviandra 2011, bahwasanya yang pertama itu, perkembangan berlangsung sebagai suatu keseluruhan, baik itu ranah fisik, sosial, emosional, dan kognitif yang saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, yang kedua, perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif dapat diprediksi, yaitu abilitas, keterampilan, dan pengetahuan yang selanjutnya dibangun berdasarkan apa yang sudah diperoleh terdahulu. Kemudian juga pengalaman memiliki pengaruh kumulatif atau berbanding lurus terhadap perkembangan anak. Yang keempat, belajar pada anak berlangsung dari pengetahuan behavioral yang sederhana ke pengetahuan simbolik atau representasional yang lebih kompleks. Kemudian yang kelima, anak itu adalah pembelajar yang aktif. Pengalaman fisik dan sosial serta pengetahuan yang ditransmisikan secara kultural mampu membantu anak untuk membentuk dan menciptakan pemahamannya. Yang keenam, perkembangan dan belajar merupakan hasil dari interaksi kematangan biologis dan lingkungan. Yang ketujuh, perkembangan ini dapat mengalami percepatan jika seorang anak difasilitasi, diberikan kesempatan untuk mencoba dan mengasah berbagai keterampilan yang ada pada dirinya, sehingga bisa mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedelapan, anak mendemonstrasikan dan memahami lingkungannya dengan banyak cara. Yang kesembilan, anak berkembang dan belajar terbaik dalam suatu konteks komunitas yang menghargai, memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya dan aman baik secara fisik maupun psikologis. Sehingga artinya di sini pembelajaran berdiferensi harus memfasilitasi kebutuhan anak sehingga perkembangan belajar anak bisa berkembang dengan optimal sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Oke. Untuk Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ciri-ciri proses pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, kegiatan disesuaikan dengan perkembangan anak dengan fokus agar anak mampu melakukan konstruksi pengetahuan secara mandiri. Kedua, kegiatan belajar mampu memberikan banyak kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pengalaman belajar secara langsung. Ketiga, kegiatan belajar mampu mencakup semua aspek perkembangan anak. Keempat, kegiatan belajar dapat berlangsung melalui proyek, pusat belajar, dan bermain yang mencerminkan minat anak. Ketiga, kegiatan belajar menyajikan materi belajar bersifat konkret dan kontekstual. 6. Rencana pembelajaran yang disusun berdasarkan hasil observasi dan pengukuran secara berkelanjutan mengenai aktivitas anak, minat, kebutuhan, dan tingkat keterlibatan. 7. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan dorongan kepada anak untuk mencari tantangan baru dalam rangka mengembangkan perasaan mampu dan kendali diri. 8. Guru memfasilitasi perkembangan kendali diri dan komunikasi anak yang disesuaikan dengan kemampuan bahasa dan tingkat kognisi anak. 9. Guru berbicara satu persatu dengan anak, memfasilitasi interaksi verbal dan menyajikan pengalaman belajar bahasa secara terstruktur. 10. Aktivitas di dalam dan di luar ruangan digunakan secara bervariasi dengan intensitas keterlibatan guru secara penuh.
11. Informasi dan gagasan dari orang tua membantu guru untuk mengenal anak dengan lebih baik. 12. Penggunaan tes dan asesmen untuk mengetahui kesiapan anak. Mengikuti program yang lebih tinggi merupakan cara yang dipakai. 13. Program belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan anak dan tidak memaksa sistem yang berkembang atau yang dikembangkan oleh guru. Maksudnya di sini ialah proses belajar disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan perkembangan anak. Tidak boleh dipaksa anak tersebut sesuai dengan hal-hal yang baru dan dipaksakan oleh seorang tenaga pendidik. Pembelajaran yang tanggap budaya. Pengertian di sini ialah pembelajaran yang tanggap budaya ialah pembelajaran yang tanggap budaya yang dikenal dengan istilah culturally responsive teaching. Suatu metode pembelajaran yang berfokus pada adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya mereka. Di sini kita berfokus kepada hak seorang peserta didik untuk dapat pembelajaran, namun tidak didasari oleh latar belakang budaya yang ada di lingkungan mereka. Proposisi pendidikan tanggap budaya. Menurut Lanson Billing, terdapat 3 proposisi pendidikan tanggap budaya, yakninya peserta didik mencapai kesuksesan akademis, peserta didik mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi budaya, ketiga, peserta didik membangun kesadaran kritis sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam memberontak tatanan sosial yang tidak adil. Prinsip aplikasi pendidikan tanggap budaya. Pentingnya budaya. Pengetahuan terbentuk sebagai bagian dari konstruksi sosial. Inklusivitas budaya. Prestasi akademis tidak terbatas pada dimensi intelektual, serta keseimbangan dan keterpautan antara kesatuan dan keragaman. Karakteristik guru tanggap budaya: mempunyai kesadaran sosio-kultural, mempunyai afirmasi terhadap keragaman latar belakang peserta didik, mempunyai kepercayaan diri dalam mengembangkan tugas, memahami bagaimana peserta didik mengkonstruksi pengetahuan, yakninya membangun pengetahuan dan mendorong peserta didik mengembangkan bagian dari pengetahuan tersebut tentang pengetahuannya sendiri. Mengetahui pola hidup peserta didik, menggunakan informasi mengenai pola hidup peserta didik untuk mendesain perkembangan yang bermakna. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Putri Ramadhani, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang karakteristik guru tanggap budaya, di mana poin pertama mempunyai kesadaran sosio-kultural, yang kedua mempunyai afirmasi terhadap keragaman latar belakang peserta didik, yang ketiga mempunyai kepercayaan diri dalam mengemban tugas, yang keempat memahami bagaimana peserta didik mengkonstruksi pengetahuan dan mendorong peserta didik mengembangkan konstruksi pengetahuannya sendiri. Yang kelima, mengetahui pola hidup peserta didik. Yang keenam, menggunakan informasi mengenai pola hidup peserta didik untuk mendesain pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembelajaran yang sesuai level, atau bisa disebut dengan teaching at the right level.
di mana poin pertamanya yaitu tentang pengertian teaching at the right level atau yang disingkat dengan TARL adalah proses intervensi yang harus dilakukan guru dengan memberikan masukan pembelajaran yang relevan dan spesifik untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan. Fokusnya adalah membantu anak-anak dengan dasar membaca, memahami, mengekspresikan diri, serta keterampilan berhitung sesuai dengan tingkat kemampuannya. Poin B-nya yaitu tentang TARL dalam kurikulum merdeka, merupakan pendekatan pedagogis yang memperhatikan persamaan level kemampuan berdasarkan evaluasi. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan tingkat pembelajaran dari usia dan kelas. Selanjutnya, guru harus secara konsisten mengukur kemampuan membaca, menulis, dan memahami. Selanjutnya tentang penerapan kerangka strategi dalam perencanaan pembelajaran. Poin pertamanya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Secara umum, RPP dapat didefinisikan sebagai seperangkat rencana pembelajaran yang memberi arahan bagi guru materi apa saja yang akan diajarkan dan bagaimana mengajarkannya. Yang kedua, rencana pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Rancangan pembelajaran yang baik memiliki dua ciri utama, yaitu yang pertama keselarasan dan yang kedua keberagaman. Hal yang perlu diperhatikan adalah 3 komponen inti pada pembuatan RPP, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Secara global, modul ajar memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, komponen informasi umum, yang kedua komponen inti, dan yang ketiga lampiran. Pada komponen informasi umum meliputi beberapa poin. Yang pertama yaitu identitas, penulis, modul, institusi asal, dan tahun dibentuknya modul ajar, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Yang kedua, kompetensi awal, yaitu bentuk kalimat pernyataan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang harus dicapai siswa sebelum mempelajari materi. Dan yang keempat, profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya yaitu tentang sarana dan prasarana. Yang kelima, target siswa. Dan yang keenam, model pembelajaran. Sedangkan pada komponen inti modul ajar meliputi yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua pemahaman bermakna, yang ketiga pertanyaan pematik, yang keempat kegiatan pembelajaran, yang kelima asesmen, dan yang keenam remedial dan pengayaan. Pada tahap akhir yaitu lampiran yang meliputi lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan guru dan siswa, glosarium, dan daftar pustaka.